Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menyatakan sifat gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh nomor. Nah, dapat mengalami polarisasi, ya benar. Merupakan gelombang longitudinal, enggak. Merambat lurus pada medan magnetik dan medan listrik, ya benar. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Soal nomor 12, gelombang yang hanya terjadi pada gelombang elektromagnetik tetapi tidak terjadi pada gelombang bunyi. Nah, itu adalah polarisasi. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu pemancar radio terdiri dari rangkaian LC yang beresonansi. Masing-masing besarnya adalah L sama dengan 1/12 dan C sama dengan 3 pikofarad. Berarti 3 kali 10 pangkat min 12 farad. Jika cepat rambat gelombang di udara 3 kali 10 pangkat 8, panjang gelombang tersebut adalah lambda. Berarti kita cari dulu frekuensi ya, 1/2V akar 1/L kali C. Berarti 1/2V akar 1/L 1/12 kali C itu adalah 3 kali 10 pangkat min 12 ya. Berarti ini coret 4, berarti jadinya 1/2V. Ini 4-nya kan di bawah ya, bukan di atas. Berarti 4 di sini naik ke atas, jadinya akar 4 min 12 jadi positif. Kali 10 pangkat 12. Berarti 1/2V jadinya 2 kali 10 pangkat 6. Coret-coret berarti 10 pangkat 6 per V. Dapatlah kita frekuensinya segini kan. Untuk mencari panjang gelombang, kita gunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Lambda kali F ya. Berarti lambda sama dengan V per F. Berarti V kita kan 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 6 per V. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dikali V per 10 pangkat 6. Nah, jadi ini dicoret, ini sisa 2. Berarti jadinya adalah 3 kali 10 pangkat 2 V atau sama dengan 300 V meter. Jawabannya adalah B. 300 V ya. Soal nomor 4, pada suatu kondisi terlihat kilat, berarti yang terdengar itu ya, T sama dengan 5 sekon. Berarti kalau yang terdengar, jika cepat rambat bunyi di udara V adalah 340 meter per sekon dan cepat rambat cahaya adalah C 3 kali 10 pangkat 8, jarak yang ditanya. Berarti jaraknya itu yang terdengar, berarti kita pakai yang V udara ya. Berarti S sama dengan V kali T. Berarti 340 dikali dengan 5. Nah, 340 kali 5, 0, 20, 17 ya. 0. Ini 0, 2, berarti 17. Berarti 1700 meter. Jadi jawabannya B ya, karena dia terdengar kan. Waktu, ini adalah waktu yang terdengar. Berarti yang terdengar itu adalah bunyi ya. Soal nomor 5, berikut ini yang bukan merupakan gelombang elektromagnetik yang bukan. Sinar beta, iya. Dia kan terbagi tuh ada beta, gamma, alfa ya. Alfa, beta, gamma. Cahaya tampak, iya. Sinar X, iya. Gelombang radio, iya. Berarti yang nggak masuk gelombang TV ya. A. Nomor 6, gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek. Nah, kalau yang terpendek itu berarti lambdanya kecil, berarti frekuensinya besar. Frekuensi terbesar itu adalah dia paling besar di sini kan dia urutannya yang pertama dari terpendek dari yang terkecil ya, frekuensi terbesar. Berarti yang terkecil dari yang terkecil dulu ya. Berarti ini yang terkecil. 1. Kemudian baru inframerah. Kita urutkan dari panjang gelombang terbesar. Kalau dari panjang gelombang terbesar, berarti itu adalah kalau panjang gelombang terpendek, berarti itu adalah sinar X. Karena kan urutannya kan radio, kemudian mikro, kemudian infra, kemudian tampak, kemudian ultra ya, UV, X, gamma. Jadi dia makin ke sini, lambdanya makin besar ya. Makin ke sini lambdanya makin kecil. Jadi
makin kecil itu kan pendek, berarti lambda yang terkecil itu adalah X ya. Jadi jawabannya A. Nomor 7, urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil. Berarti dari radio dulu ya. Radio, mikro, inframerah, tampak, cahaya tampak ya, UV, X, gamma. Nah, cahaya tampak ini terbagi lagi. Cahaya tampak ini terbagi atas Meiji Kuhibiniu ya. Tampak Meiji Kuhibiniu. Jadi dia dari frekuensi terkecil. Dari frekuensi terkecil berarti dari merah, hijau, biru, ungu. Ya, jadi dari frekuensi terkecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau dari sini enggak, X ini frekuensinya besar nih. Oke. Nomor 8, perhatikan gelombang elektromagnetik. Urutan yang menunjukkan energi gelombang elektromagnetik paling berkurang. Berarti kalau energinya berkurang, berarti frekuensinya juga berkurang. Nah, kan urutannya itu adalah radio, mikro, infra, tampak, UV, X, gamma ya. Nah, berarti dia energi semakin berkurang, berarti semakin berkurang semakin ke sini ya, E makin kecil. Berarti urutannya dari X dulu ya, sinar X. Kemudian baru sinar X, kemudian UV ya, 1, baru UV 1, kemudian UV baru tampak. Nah, ini kan UV tampak, baru inframerah, baru radio. Berarti 41352. 41352. C ya. Nomor 9. Gelombang elektromagnetik memiliki persamaan Bx yaitu 10 min 6 sin 3 kali 10 pangkat min 6x dikurang 900T. Nah, besar amplitudo medan listrik gelombang elektromagnetik tersebut adalah yang ini berarti. Dia yang ini ya. Besar amplitudo medan listrik. Oh, medan listrik itu E. Berarti itu artinya Emax yang ditanya ya. Nah, rumus yang kita gunakan tadi kan Emax itu adalah C kali B max ya. Nah, ini adalah B maksimum. Nah, C itu kan 3 kali 10 pangkat 8. B max itu adalah 10 pangkat min 6. Berarti jadinya 3 kali 10 pangkat 2. 2 volt ya. Atau sama dengan 300 volt per meter. Sehingga jawabannya C. Nomor 10, gelombang elektromagnetik merambat dengan kelajuan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Merambat dalam ruang hampa, di mana medan listrik berarti E ya, 300 Newton per Coulomb. Kuat medan magnetik maksimum. Tunggu, medan listrik itu B ya, bukan. Kuat medan. Kok kuat medan? Tesla ini kan buat satuan B. Berarti ini E, benar ya. Berarti B yang ditanya ya. Berarti sama ya. E max sama dengan C kali B max. Berarti 3 kali 10 pangkat 8. B maksimum. E-nya adalah 300 kali B max. Berarti ini coretnya 100. Ini coret. Ini coret 1. Ini coret dapat 6 ya. Berarti 1 per 10 pangkat 6 sama dengan B max. Berarti jadinya 1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan B max. Nah, jadi jawabannya adalah yang B.